Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara terkait simulasi mengajar ya. Meskipun simulasi mengajar sudah berjalan selama beberapa hari atau lebih dari 1 minggu, namun masih banyak teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara memperoleh skor maksimal atau skor 4 untuk kegiatan simulasi mengajar calon guru penggerak. Nah, fokus untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara teman-teman untuk memperoleh skor maksimal atau skor 4 atau lebih sering disebut skor luar biasa. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Eva Privat, sebagai bentuk dukungan kepada kami, bisa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, skor 4 untuk simulasi mengajar ya. Sebelum sampai ke sana, saya harus menjelaskan dulu bahwa skor untuk simulasi mengajar itu terbagi atas, kemungkinannya atas 5 ya. Yang pertama, untuk skor 0 itu sebenarnya maksudnya adalah weak ya, weak atau dalam bahasa Indonesia itu lemah. Kemudian yang ini maksudnya terbatas ya. Kemudian yang 2 itu adalah moderat ya, atau sedang lah, atau menengah ya, sedang. Kemudian yang ini kuat. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah yang eksepsional atau luar biasa. Nah, bagaimana cara kita memperoleh nilai ini akan kita bahas ya pada kesempatan atau video kali ini. Nah, untuk simulasi mengajar sendiri sama seperti video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa terbagi 2 ya. Yang pertama adalah kegiatan simulasi mengajarnya sendiri, itu waktu maksimalnya 10 menit. Biasanya asesor akan mengingatkan setelah 9 menit ya, atau bisa 1 menit lagi agar teman-teman atau kandidat calon guru penggerak itu bisa mengatur waktu untuk menutup kegiatan pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada setelah simulasi mengajar ada tanya jawab terkait proses mengajarnya ya. Dan itu berlangsung maksimal hanya 6 menit. Nah, ini akan kita bahas. Bagaimana kita memperoleh skor 4 di sini. Skor 4 ya. Dan bagaimana kita memperoleh skor 4 juga di sini. Oke. Untuk yang simulasi mengajar dulu ya. Saat simulasi mengajar selama 10 menit, bagaimana caranya kita bisa memperoleh skor 4? Sebenarnya hanya 3 poin ini ya. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran ya, tapi ini harus secara eksplisit ya. Tujuan pembelajaran secara eksplisit ya, secara jelas ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui berbagai jenis reproduksi pada hewan. Nah, misalkan seperti itu. Atau boleh dijelaskan hal ini aktivitasnya seperti ini. Nah, tentu saja untuk yang poin 1 ini ya, itu bergantung pada bidang studi masing-masing gitu ya. Dari video-video yang saya nonton di YouTube, ada yang menyebut, ya silakan dibaca di bagian ini tujuan pembelajaran ya. Siswa-siswa sekalian silakan dibaca tujuan pembelajarannya yang ini. Nah, itu tidak menjelaskan secara eksplisit itu. Ya, itu tidak dimaksud dengan menjelaskan secara eksplisit. Ya, selanjutnya adalah guru mengaitkan materi yang sudah didapat murid dari pelajaran sebelumnya gitu ya. Atau kalau bukan dari pelajaran sebelumnya, atau dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari. Kemudian dari kehidupan sehari-hari itu dia mengajukan pertanyaan terbuka ya. Misalkan contohnya ya, contoh yang bagus yang pernah saya nonton adalah sedang belajar tentang pegas ya. Ini materi IPA ya, belajar tentang pegas. Kemudian dia menjelaskan, guru itu menjelaskan terkait dengan bahwa pegas itu salah satunya adalah contohnya di shock breaker motor ya. Shock breaker atau peredam tegangan getaran pada motor ya. Nah, pada penjelasan seperti itu kemudian pengajuan pertanyaannya ya, mengapa kira-kira, atau contoh ininya adalah mengapa motor atau mobil ya, truk itu menggunakan pegas atau shock breaker. Nah, itu sudah pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Nah, siswa kan tentu bertanya, oh iya kenapa ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya pentingnya adalah 3 ini. 1, 2, 3. Kalau ini bisa dijelaskan dengan baik ya, maka harusnya teman-teman itu sudah dapat skor 4 ya. Harusnya ya, teman-teman dapat skor 4.
Tapi yang perlu digarisbawahi ya adalah bahwa itu juga tergantung asesornya ya, tergantung asesornya. Jika asesornya mendengar semuanya dengan jelas, maka teman-teman bisa dapat skor 4 ya untuk ini bagian yang ini ya. Di bagian simulasi mengajar yang hanya 10 menit itu ada empat penilaian ya, ada 4 penilaian ya. Yang pertama yang ini, kemudian yang kedua itu adalah yang harus dilakukan oleh guru ya. Itu guru melakukan komunikasi dua arah, bukan hanya bicara terus ya. Ya harus bertanya. Ayo, meskipun hanya siswanya imajiner tapi tetap harus bertanya ya. Dan kemudian mengarahkan untuk siswa juga berdiskusi gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah oke ya, komunikasi dua arah, saya pikir tidak ada penjelasan yang terlalu jelimet kalau yang ini ya, karena itu sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan jenjang ajar ya. Nah, saya sering melihat dia menyebut guru itu menyebut bahwa dia akan mengajar di kelas SMA, tapi masih sering pakai ya bagaimana sayang, bagaimana. Nah, itu kan tidak sesuai. Itu sesuai untuk guru SD seperti itu ya. Kalau untuk jenjang SMA kemudian masih dipanggil sayang, dipanggil ini, itu tidak cocok ya. Nah, jangan juga bahasanya terlalu tinggi kalau memang anak TK, anak SD ya. Nah, contoh yang terlalu tinggi itu untuk anak SD kelas 1. Tapi kemudian disuruh silakan dibaca sendiri ya ininya lah, kan tidak cocok gitu ya. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan terbuka ya, sama seperti yang tadi, memberikan pertanyaan terbuka. Jadi sangat sering ya yang membedakan antara poin 3 dengan 4 itu adalah pertanyaan terbuka ya. Poin 3 dan poin 4 itu untuk kompetensi 1 dan 2 itu sangat ditentukan oleh pertanyaan terbuka ya, pertanyaan terbuka. Jadi kalau sudah maksimal yang lain, kecuali tapi tidak memberikan pertanyaan terbuka, maka itu cuma dapat 3 atau strong ya. Kalau dapat pertanyaan memberikan pertanyaan terbuka dan sering-sering seperti itu, maka bisa dapat poin 4. Kemudian yang keempat untuk kompetensi kedua simulasi mengajar ini adalah memberikan apresiasi positif. Apresiasi positif ya saya pikir sederhana ya. Bagus ya, pintar sekali Budi ya, seperti itu. Atau ada juga yang menunjukkan dengan cara yang lebih serius, menyiapkan hadiah. Ini hadiah untuk Budi ya atas ini tadi ya, seperti itu. Itu apresiasi positif dan saya pikir bisa untuk disiapkan ya untuk simulasi mengajar ya. Kemudian yang selanjutnya masih tetap tentang simulasi mengajar ya. Kompetensi ketiga inilah terkait dengan menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Nah, bahasa tubuh yang positif itu mengganggu ya. Nah, kalau bertanya sesuatu kepada peserta didik misalkan dianggap sudah menjawab yang mengangguk, oh ya benar ya, bersemangat ya. Saya pikir ini bersemangat ini bisa ditunjukkan dalam banyak cara ya. Kemudian kontak mata yang baik ya dengan peserta didik itu harus ditunjukkan ya. Nah, meskipun ini yang kesulitan juga asesor melihat ini. Kemudian gerakan tangan ya. Ini harus kelihatan gerakan tangannya ya. Asesor harus melihat bahwa kandidat itu menggerakkan tangannya dalam memberikan instruksi dan sebagainya. Kemudian kalau ini tadi yang pertama misalkan mengangguk ya, terserah mana saja sih yang lebih dulu ya. Kontak mata, kemudian gerakan tangan ya. Kemudian tersenyum, ini wajib ini karena ini yang paling mudah dilihat. Asesor paling mudah melihat ini, tersenyum ya. Kemudian yang keenam, condong kepada murid atau peserta didik ya. Jangan di tempatnya saja ya, harus mendekati peserta didik. Harus asesor melihat bahwa ini sudah condong ke peserta didik gitu ya. Mendekati asesor seperti itu ya. Mendekati peserta didik seperti itu ya. Seperti itu caranya. Nah, perbedaan kalau ini perbedaan antara 3 skor 3 ya. Skor 3 dan skor 4. Ya, skor 4 itu kalau 6-6-nya ini kelihatan ya, semua kelihatan. Dari 6 yang saya sebutkan bahasa tubuh positif ini, semua kelihatan. Kalau hanya 5 ya, kalau hanya 5 yang kelihatan maka hanya dapat 3. Kalau dapat 4 yang kelihatan hanya dapat 2. Begitu seterusnya gitu ya. Jadi kalau untuk dapat skor 4 seperti pembahasan kita hari ini, maka ke-6-6-nya harus kelihatan ya, ke-6-6-nya harus kelihatan. Jadi saya ulang, kalau kompetensi 1 dan 2 tadi perbedaannya antara 3 dengan 4 itu adalah pertanyaan terbuka ya, pertanyaan terbuka. Nah, selanjutnya yang terakhir ya,
eh, mengajar selama 10 menit ini, yang kompetensi terakhir, kompetensi keempatnya itu hanya 2 sebenarnya ini ya. Hanya untuk langsung bisa dapat 4. Yang pertama adalah menggunakan contoh atau alat peraga. Ya, menggunakan contoh atau alat peraga. Jadi kemudian guru memberikan kesempatan kepada murid yang memimpin diskusi, ya, bermimpin diskusi baik secara berpasangan atau kelompok, ya. Nah, ini yang kedua. Perbedaan antara skor 3 dan 4 di sini adalah kalau skor 3 itu bukan murid yang memimpin, tapi guru memandu, guru yang memimpin, ya. Itu perbedaannya. Kalau guru memimpin, kalau guru yang kelihatan memimpin, maka ini skor 3. Tapi kalau murid memimpin, maka ini skor 4. Nah, silakan ditunjukkan perbedaan itu kepada asesor ya, sebaik mungkin. Bagaimana caranya teman-teman guru itu tergantung pada mekanisme atau cara guru ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah simulasi mengajar selama 10 menit itu, kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Ya. Nah, di bagian sesi tanya jawab ini ada beberapa hal yang ditanyakan ya. Yang pertama itu biasanya terkait dengan kelebihan dan kelemahan. Ya. Nah, kesalahan teman-teman biasanya saya sudah jelaskan di video pertama, di video salah satu video ya, bahwa kesalahan dari guru-guru dalam menjawab itu adalah bukan ini yang dijawab, bukan kelemahan pribadi atau kelebihan pribadi, tapi menyalahkan keadaan ya. Waktu singkat ya. Waktu singkat dan seterusnya. Ini tidak boleh, bukan ini persoalannya, karena ini yang ditanyakan di sini adalah terkait dengan pengembangan diri ya. Ini yang ditanyakan adalah pengembangan diri. Jadi harus kelemahan dan kelebihan pribadi ya. Contoh kelebihan pribadi ya. Nah, saya sudah bersemangat ya. Bersemangat ya. Mengurangi grogi. Kalau misalkan kelemahan ya. Kalau kelemahan ya maka tentu saja itu juga kelemahan pribadi ya. Saya kurang mempersiapkan ya. Saya kurang misalkan saya kurang menguasai IT misalkan ya. Padahal pembelajaran ini perlu menguasai IT. Saya kurang menguasai langkah-langkah pembelajaran untuk praktikum. Padahal ini saya sedang praktikum. Nah itu ya. Kemudian harus juga akan ditanyakan bagaimana kalau ngajar ini nanti dikasih kesempatan lagi mengajar ini. Ya, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, ini harus dijelaskan ya. Saya akan melakukan ini misalkan ya. Misalkan ini contoh. Saya akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Setelah itu dijelaskan dampaknya kepada murid. Itu karena kalau saya menggunakan discovery learning itu siswa itu terpacu untuk mencari sendiri. Misalkan seperti itu ya. Kemudian jelaskan juga rencana konkret untuk perbaikan. Contoh ya. Kalau di awal tadi disebut itu saya kurang menguasai IT, Pak. Nah, itu bisa disebut tapi nanti saya akan berencana mengikuti kursus komputer misalkan, kalau misalkan komputer, atau kursus bahasa Inggris ya, yang membuat saya bisa lebih menguasai IT dan menggunakannya di proses pembelajaran. Nah, kalau menjawabnya sudah seperti itu, insya Allah ya akan dapat skor 4 ya. Tapi sekali lagi ya, itu tergantung pada asesornya ya. Tapi sesuai apa yang seharusnya, maka kalau sudah seperti ini harusnya skor 4. Kemudian yang terakhir ya, karena hanya ada 2 kompetensi sebenarnya yang dicari pada saat sesi tanya jawab, ini terkait dengan jenis penilaian. Nah, yang pertama adalah menjelaskan beragam jenis penilaian ya. Yang paling itu kan kalau beragam jenis penilaian itu yang paling familiar ya sikap ya. Keterampilan ya. Kemudian yang ketiga pengetahuan ya, ini kan yang paling familiar di kita ya. Nah, ini juga yang diminta sebenarnya. Tapi bukan hanya menyebut ya, tapi menjelaskan ya. Nah, sikap itu apa ya? Teman-teman ini kan pasti jelas. Keterampilan itu apa? Pengetahuan itu apa gitu.
Kemudian setelah menjelaskan itu apa, menjelaskan juga bagaimana cara melakukannya ya. Sikap itu misalkan melalui observasi ya selama proses pembelajaran. Keterampilan juga observasi tapi ada rubriknya pada saat praktikum. Kemudian pengetahuan lewat tes tertulis ya. Nah, atau lewat post test bisa gitu. Ya. Kemudian hasil penilaian itu digunakan untuk apa? Ya, tentu saja digunakan untuk tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya itu bisa untuk remedial, untuk yang belum mencapai standar atau KKM. Kemudian bisa untuk pengayaan, ya atau tambahan untuk yang sudah menguasai, ya seperti itu dan lain-lain lah. Pokoknya tindak lanjut lah, ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, ya. Nah, ternyata saya melihat bahwa dengan metode ini ternyata mayoritas siswa belum sampai pengetahuannya gitu ya. Mungkin saya harus mengganti model pembelajaran yang lebih mengarahkan ke sini atau mengarahkan ini, mengarahkan itu ya. Setelah menjawab semua seperti itu, ya insya Allah ini bisa dapat skor 4 ya. Baik. Demikian video untuk dapat skor 4 untuk teman-teman guru, calon guru penggerak yang belum simulasi mengajar, tolong diperhatikan baik-baik ya dari mana bisa dapat skor 4. Tapi meskipun tidak dapat skor 4 atau skor luar biasa, skor 3 sebenarnya sudah cukup untuk insya Allah membuat teman-teman lolos untuk masuk ke bagian wawancara. Demikian video dari channel Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.